Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 KKN Fakultas Kesehatan Universitas Sriswati Yogyakarta mempersembahkan video mengenai edukasi masyarakat untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Tujuan dari pembuatan video edukasi ini adalah meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku terhadap penanganan dan pencegahan COVID-19. Kelompok 6 dibimbing oleh Ibu Roro Dewi Ngasya, SKM MKM. Dalam kelompok 6 ini terdapat 11 anggota, yaitu Nur Rahmadini sebagai ketua dari kelompok, Anastasia Nesa sebagai anggota, Bella Meirosiaan sebagai anggota, Safa Minda Maliran sebagai anggota, Safa Haya Faradila sebagai anggota, Nurwada Rizky Amalia sebagai anggota, Salma Alfionita sebagai anggota, Maria Francisca Titani Eka Putri sebagai anggota, Feridiana Rosa sebagai anggota, Dedi Apriliansa sebagai anggota, Muhammad Abdul Sahid sebagai anggota. Mari kita simak video mengenai materi edukasi tentang penanganan dan pencegahan COVID-19. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Tahukah Anda, pandemi COVID-19 merupakan ancaman luar biasa yang terjadi secara global. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja tanpa kecuali. Penyakit ini dapat menjadi lebih berbahaya jika diderita oleh kelompok lanjut usia dan mereka yang memiliki penyakit bawaan. Beberapa penyakit bawaan yang dapat meningkatkan faktor risiko COVID-19 antara lain hipertensi, diabetes, jantung, asma, kanker, dan gagal ginjal. Virus ini dapat tertular melalui yang pertama lewat droplet, yakni partikel air yang berukuran sangat kecil dari seseorang yang sedang batuk, bersin, berbicara, hingga bernafas. Yang kedua lewat udara, yakni berupa partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga lewat permukaan yang terkontaminasi, yakni saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang simptom. Timbulnya gejala infeksi COVID-19 tergantung pada usia pasien dan status sistem kekebalan tubuh pasien. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5 sampai dengan 6 hari, dengan masa inkubasi terpanjang adalah 14 hari. Pada infeksi COVID-19, gambaran klinisnya dapat berkisar dari gejala ringan hingga berat. SARS-CoV-2 tidak hanya dapat mempengaruhi sistem pernafasan, demam, batuk, dispenia, pneumonia berat, dan limfopenia, tetapi juga dapat menyebabkan gejala klinis lain seperti lesu, nyeri otot, sakit kepala, manifestasi neurologis, atau gejala seperti diare. Dan yang ketiga mengenai penanganan dan pencegahan COVID-19. Dengan penularan yang masih terus terjadi hingga saat ini, kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan mendukung program vaksinasi harus tetap dijaga. Seperti juga penyakit polio dan cacar. Sebelum COVID-19 ditemukan obatnya, maka vaksinasi adalah solusi yang tercepat dan terbaik. Vaksinasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan kekebalan secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen yang bertujuan untuk merangsang antibodi sehingga diharapkan akan kebal terhadap penyakit tersebut atau hanya mengalami sakit ringan. Telah didapatkan informasi vaksinasi paling cepat selesai pada tahun 2022. Bahkan mereka yang sudah divaksinasi pun pada tingkat tertentu dapat terpapar lagi loh, termasuk para penyintas yang sudah terkena COVID-19. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tetaplah mematuhi protokol kesehatan 3M. Kedua, terus mendukung pemerintah dan melaksanakan 3T. Ketiga, mengikuti program vaksinasi nasional. Dan jangan lupa memperkuat sistem imun dengan berolahraga, istirahat yang cukup, hati gembira, dan makanan-makanan bergizi. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi untuk protokol kesehatan. Pertama, M1 memakai masker. Mengapa harus memakai masker? Memakai masker dapat melindungi diri kita sendiri dari kemungkinan terpapar virus. Masker mencegah masuknya percikan air liur, droplet, dan dahak dari orang lain saat batuk, bersin, berbicara, sehingga kita tidak dapat tertular. Cara mengoptimalkan pemakaian masker yaitu dengan memakai cara masker yang benar. Cara memakai masker yang benar yaitu yang pertama adalah gunakan masker dengan kawat hidung.
Kedua, gunakan penguat masker atau bracelet. Yang ketiga, gunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu. Yang keempat, gunakan masker 2 layar masker, yakni masker medis di bagian dalam dan masker kain di bagian luar. Dan pemakaian masker yang salah yaitu yang pertama, jangan memakai 2 masker medis sekaligus. Yang kedua, jangan memakai masker KN95 bersamaan dengan masker yang lain. Lalu ada yang kedua, yaitu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Mengapa kita harus menjaga jarak? Tujuan dari menjaga jarak adalah memperlambat penyebaran COVID-19 dengan memutus rantai penularan dan pencegahan munculnya rantai penularan yang baru. Droplet yang keluar saat kita batuk jika tanpa masker bisa meluncur sampai 2 meter. Dengan menjaga jarak aman sejauh 2 meter, maka kita bisa mengurangi resiko tertular dan menularkan hingga 85%. Kita tidak bisa mengetahui siapa saja yang terkena COVID-19, sehingga penting bagi kita untuk tetap berada di rumah dan menerapkan physical distancing. Dan ketika berpergian keluar seperti belanja atau kebutuhan medis, kita harus menjaga jarak aman sejauh 2 meter dari satu sama lain. Lalu ada yang ketiga, yaitu mencuci tangan dengan sabun. Mengapa harus mencuci tangan? Tangan berperan penting dalam transmisi jasad, renik, atau mikroorganisme dan mudah terjadi ketika kita tidak menjaga kebersihan tangan dengan baik. Mencuci tangan merupakan salah satu langkah paling penting yang bisa kita lakukan untuk menghindari sakit dan penyebaran virus orang lain. WHO telah menetapkan sering mencuci tangan dengan sabun dan air sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran virus. Mekanisme sabun dalam membunuh kuman dan menghilangkan virus didasarkan pada mekanisme pecahnya membran virus, elusi sederhana, dan penjeratan virus. Lalu ada 3T, yaitu tes, telusur, dan tindak lanjut. Protokol tersebut adalah 3T. Yang pertama tes atau testing, yang kedua telusur atau tracing, dan yang ketiga tindak lanjut atau treatment. Hal ini tidak semudah 3M karena melibatkan pihak lain, namun harus dilaksanakan dengan baik. Pendekatan ini dirancang dengan mengidentifikasi kasus COVID-19 dengan pengecekan kesehatan melalui beberapa jenis tes untuk deteksi terkonfirmasi COVID-19. Lalu, menelusuri orang-orang yang menghabiskan waktu dan berhubungan dekat dengan mereka yang mungkin terinfeksi. Kemudian, pendekatan untuk mengisolasi diri sehingga jika terinfeksi dapat dicegah penularannya kepada orang lain. Dengan memperkuat imun tubuh dan mencegah penularan COVID-19, cukupi asupan sayuran dan buah-buahan, yaitu memperbanyak konsumsi buah seperti pisang, jeruk, alpukat, nanas, apel, pepaya, manggis, dan lain-lain. Dan jangan lupa sayuran yang kaya serat, yang dapat menjaga kekebalan tubuh kita seperti sayuran hijau, terong, toge, daun singkong, dan lain-lain. Jangan lupa penerapan gizi seimbang dan minum air yang cukup ya teman-teman. Sekian dari penjelasan mengenai materi edukasi tentang penanganan dan pencegahan COVID-19. Salam sehat dan jangan lupa untuk mematuhi prokes ya teman-teman.